Ketegangan geopolitik dunia kembali memuncak. Konflik antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat kini bukan sekadar pertikaian regional, tapi sebuah eskalasi global yang mengkhawatirkan. Serangan udara silih berganti, retorika politik semakin tajam, dan kekuatan militer internasional mulai bergerak di panggung terbuka. Dunia seolah berada di ujung tanduk. Dampaknya tak lagi terbatas pada wilayah konflik. Ketidakstabilan ekonomi mulai terasa. Krisis kemanusiaan memburuk. Kekhawatiran global terus meningkat, termasuk di Indonesia. Harga energi bergejolak, pasar finansial terguncang, dan ketakutan akan eskalasi besar menjadi nyata. Lalu, sebagai warga sipil, sebagai bangsa, dan sebagai bagian dari komunitas internasional, bagaimana seharusnya kita menyikapi semua ini? Apakah cukup hanya jadi penonton dari kejauhan? Atau justru ini saatnya membangun kesadaran, solidaritas, dan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia? Karena konflik mereka bisa jadi krisis kita semua. Warung pengkolan asik bareng teman. Warung pengkolan tempat bertukar pikiran. Warung pengkolan sambil ngopi santai kawan. Warung pengkolan ini tempat paling nyaman. Waduh, Mas, lihat dunia makin serem deh. Serem kenapa? Ini konflik di luar negeri bikin kita krisis telur. Konflik luar negeri? Iya. Telur? Aduh, Pak Oyo ngeliat berita di mana sih, Pak Oyo? Lihat di Emang, TV. emang ada hubungannya, Pak Oyo? Konflik luar negeri sama telur? Terus yang konflik siapa? Ayam? Pak Oyo tahu nggak kalau ayam konflik gimana suaranya? Ya tahu lah. Kok, tekok. Gitu tahu. Gimana sih, Pak Oyo? Pak Oyo ngeliat berita di mana emangnya? Ya lihat di TV lah, pasal lihat orang tawuran. Oh, beneran? Ngobrol apa sih itu? Si Pak Koyo bikin kaget orang lagi baca-baca tiba-tiba dunia serem. Ya kalau dunia serem, Pak Koyo Ini. Saya mendukung loh, Mas. ya kalau mau memang serem. Emang ada apa? Habis baca apa? Saya tadi ngeliat konflik luar negeri itu kayak serem banget, Mas, gitu. Konflik luar negeri yang mana ini? Itu yang di sono timur-timur gitulah. Timur-timur. Ya. Timur Tengah. Tengah gitu, timur gitu. Timur-timur sama Timur Tengah jauh. Kau dengar sini. Walaupun kata-katanya Timur-Timur sama Timur Tengah itu bukan dempetan ya. Timur-Timur tuh sini dekat Indonesia ya. Kalau ini Timur Tengah yang sono di daerah Jazirah Arab sono. Oh iya. Iya, serem. Iya, itu memang dampaknya memang ada. Misalkan itu daerah penghasil minyak. Oh. Jadi karena dengan adanya perang, harga minyak dunia naik. Oh. Nah, karena harga minyak dunia naik, coba Bapak pakai minyak Ada nyong. Minyak yang dipakai buat itu pengaruh orang meninggal itu kan minyak akhirat tuh ya. Apaan? Ini ngomongin apa Pak Koyo dari tadi Ngomongin teriak-teriak? apa? Orang kita udah keras-keras dari tadi. Ini ngomongin perang yang ada di sono. Ini kan sebenarnya terjadi nih misalnya nih. Sini nih. tangan Pak Oyo. Ini kan Israel nih. Israel. Terus ini Iran. Perut, Mas. Iya, di tengah-tengahnya kan ada negara-negara lain. Makanya ini nih yang konflik. Yang konflik mengakibatkan ini tembak-tembakan, ini rudal. Berarti keluar gitu, Mas. Jangan pindah. Orang Israel jangan pindah, udah di situ aja. Itu Iran, itu Israel, itu yang terjadi. Oh gitu. Enggak, ini sampai kapan? Ya sebentar, menunggu gencatan senjata. Oh. Nah, udah di situ. Jadi di sini terus. Di situ. Di situ aja terus, nggak usah gerak-gerak. Ini walaupun perangnya di sono, Oke. itu dampaknya juga sampai di sini. Oh, juga. Bener, aku juga dengar Global. beritanya, Nah. ya kan? Katanya tuh barang-barang tuh pada naik. Yeah. Terus habis itu ekonominya seret. Yeah. Sampai minum aja juga seret, Seret ya ya, kan? tahu
Sebenarnya mah konflik bukan di luar sana aja. Di mana? Di grup WhatsApp juga banyak yang pada berantem. Iya. Banyak juga perselingkuhan. Nah, Selingkuhan apaan? Orang ini ngomongin perang. bukan ngomongin pribadi ya. Grup WhatsApp yang mana sih yang diikutin? Itu tetangga. Itu katanya bukan banyak WhatsApp ini tetangga. Iya WhatsApp, cuman kan ini yang bahas yang grup bapak-bapak dong. Jangan grup ibu-ibu. Lu yang dibicarain ini grup bapak-bapak yang salah, ngomongin Mas. perang. Maaf, Ya, itu kan yang lihatnya terjadi di Facebook sono. soalnya. Nah itu dampaknya sampai di Indonesia. Oh, gitu. Ya, pokoknya emang ekonominya itu terganggu. Tutup aja deh warung kalau ini karena perang. Saya nggak makan dong ininya. Warungnya aja. Iya. Makanya nanti pokoknya kita hari ini itu spesial. Makanya saya ini pakaiannya nih lihat nih. Oke. Army karena berkaitan dengan perang. Oh gitu, army perang. Mereka army, makanya kayak gini. Makanya saya pakai yang namanya nih. Nih atasan saya nih, tahu nggak nih? Atasan saya. Nggak tahu. Ini atasannya, ini rompi anti peluru. Oke. Oh. Anti peluru. Ditembak asal nggak kena aja nggak apa-apa. Iyalah. Ya apa di rumah? Ya nggak kena. Asal nggak kena. Jadi menyesuaikan topik bahasan hari ini. Mas Akbar, Iya apa? berarti kalau misalnya mau liburan ke sana nggak bisa ya? Kenapa? Ke sana? Liburan ke sana? Uh-uh. Oh bisa. Baliknya yang nggak bisa. Yang penting kan ke sananya bisa, gitu. Baliknya yang nggak bisa, iya. ya. Oke, jadi nanti kita ngobrol. Untuk itu, saran saya nih, Ya. sebelum barang-barang itu semua harganya Di naik. sini loh Pak Beli yang D, baik. tongkrongannya tuh di sini. Ini bukan nih orangnya, nih. Oh, Bapak. Nih, Akbar ini kan benar Pak D? Bener deh. Oh iya. Elah. Dek, komandan saya dulu. Pak Komandan, Iya. ini Pak D saya, Halo, Pak Bapak. Dedian. Oh, Pak Dedian. Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran 2012-2016 ya Pak D kan? Pak D. Pak D. Pak D-nya. Anya. Saya. Makanya mukanya nggak mirip. Mirip dong, Pak D. Mirip. Beda, kan beda jalannya Oh Pak D, iya, campurannya. Gini. Adonannya beda. Ibunya Anya, Iya. musuhnya bapak gua. Beda dong. Kalau ya emang kalau Pak D amanya nggak mungkin mirip. Kalau mirip Bude. Iya. Oh, ya, monggo. Salah Pak D, aja. Pak. Silakan, Iya, di Pak. sini. Makasih. Dian, mari Pak Dian kami sini. persilakan. Sebelum kita ngobrol namanya warung, kopi boleh dipesan. Nah, milih kopinya dulu. Kopi. Kan gua biasa kesini. Oh, Iya. Yang itu. yang itu. Siap. Iya. Pengkolan jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Tetap di warung Bengkolan. Nongkrong asik. Rasa berisik. Itu dicurigai mau bikin bom. Oke. Bukan buat listrik. Masih di warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Masih bersama Pak Dedian aja ya. Mantan Dubes ya. Apa? Aku mau nawarin Bapak. Apa? Pak, butuh token listrik nggak Pak? Bapak nggak mikirin token listrik. Tapi saya nggak yakin Pak, Bapak Saya token listriknya bunyi ya? Iya. Pernah nggak sih Pak? Nggak pernah akan Oh nggak bunyi. pernah orang Pernah. top. Oh. Bapak mau beli apa? Mau beli BPJS. Gede dong Pak. Ah, udah Pak, saya balik dulu ke kios Iya. ya Pak ya. Oke. Oke, Jadi- Bapak kita lagi ngobrolin ya luar negeri lah, tapi ada dampaknya juga mungkin di Indonesia. Sebenarnya yang terjadi di sana itu sekarang apa sih Pak? Di sana mana? Di Iran, khususnya di Iran, Israel, di daerah wilayah-wilayah situ lah Pak. Ini apa ada ciri-ciri mau perang dunia ketiga apa gimana Iya, sih? gitu. Kayak Ini serem pertanyaannya yang satu depan, yang sana belakangan. Kenapa? Iya, efek-efek besarnya Bukan karena jauh amat gitu loh. oh gitu. Oh, jauh amat gitu? Jadi- Maksudnya gini Pak? Jangan sembarangan, saya emang kalau sama Pak Dedian nih ya, beliau kan juga seorang analis geopolitik dan hubungan internasional. Jadi mesti kritis, pengajar juga. Hati-hati, kita mesti pengajar. juga. Lengkap ini semuanya ya. banget, Untung nggak pelawak juga, pelawak habis saya ini ya. Oke, sebenarnya eskalasi di sana itu yang terjadi itu karena apa Pak? Singkatnya begini. Ya, ini biar cakep. paham nih Kalau anak-anak. panjang
Nggak cukup sampai- durasinya. nggak sampai Oke. Bukan, makanannya juga nggak cukup. Oke. Singkatnya gini, Ya, yang teknologi ada kan? ada teknologi. Ngerti dong nuklir itu semua negara punya hak dong. Iya, Karena nuklir bisa untuk damai, bisa untuk perang, maksudnya Iya, bisa betul. untuk damai dan bisa untuk perang. betul. Kalau untuk damai itu bikin tadi tuh listrik. Iya. Ya, nggak? pembangkit listrik. Nah, kalau untuk perangnya bikin bom atom. Oke, Iya bom. nggak? Nah, sekarang Iran punya program nuklir. Oke. Oke. Tapi program nuklirnya itu sama Israel sama negara paman Donald Iya, Paman Donald. Amerika. itu Iya. dicurigai mau bikin bom. Oke. Bukan buat listrik. Ya. Aduh serem dong. Jalan keluarnya apa? Kan harus ada inspeksi. Meksi. Ngecek. Bener kesana. nggak tuh yang namanya situs-situs nuklir itu buat bom atau buat listrik? Sesuatu. Oh, oke. Nama inspektur yang melakukan tugasnya Ya. itu dari organisasi IAEA, tahu ya? A. Ya, IA. Ya, Oke. International Energy Ya. IAEA International. Energy International Asosiasi. Nanti Agency for Energy. itulah. Itulah. Oke, ya. Nanti kita bisa di browsing sendiri. Ngomong di warung, gue sebutin juga nggak ngerti. Iya benar. Nanti di browsing ya Pokoknya IAEA. Badan Nuklir Dunia. Oke, Datanglah siap. ke sana, ngecek. Ngecek. Ya. Karena Iran anggota IAEA. Oke. Fair dong, pihak tengah kan yang ngecek. Betul. Ya. Memang berhak melakukan inspeksi. Inspeksi. Iya. Untuk membuktikan karena ada keluhan dari Iya. Israel dan Oke, sebagainya. siap. Udah dong, Dan fair dong, Amerika. datang ke Fair. sana. Iran Nggak ngizinin masuk. harus berhati-hati. Oh, oke. Tidak begitu saja membuka semua program nuklir. Oke. Di Jogja kita punya ya, Ya. Ada. Serpong punya ya. Serpong ada. Itu dari awal kita bangun itu konsultasinya sama IAEA, makanya aman. Oke. Ya. Karena apalagi kita nggak punya uranium, nggak punya kemampuan memperkaya Iya. uraniumnya, Iya. ya nggak? Oke. Nah, itu aman. Oke. Nah, tapi kalau sekarang katakan nanti kita mau bikin Bom. pembangkit listrik kan, Oh, oke. akan datang. Itu pasti akan mungkin selama ini kan negara tetangga kita yang di selatan sana kan selalu curiga. Ya. Kenapa sampai detik ini kita nggak punya pembangkit nuklir kan? Ya. Dulu pernah dengar nggak? Belum lahir. Di Muria. Demuria. Di Muria, Gunung Ya, Muria. Gunung Muria. Jawa Tengah. Ya. Udah siap mau dibangun. Iya. Tapi karena yang sono protes, Warga nggak terima kan waktu itu. itu kan bisa digalang. Oh, iya. Galang. Rambu. Anarki. Oke. Jadi kita Akhirnya memutuskan untuk tidak dilanjutkan. Ayo tidak udahlah. dilanjutkan. Oke. Nah, Iran seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau dari program di situ, tapi buat pengayaannya situ, buat alat-alatnya di Pak sana, Koyo takut. Takut, Pak. bikin apa namanya, kalau itu katanya roket, bikin roketnya di sana, Iya. gitu kan? Kan nggak ada Oke. satu tempat tuh. Ya. Waktu Irak satu tempat. Oke. Jadi waktu diserang tahun 81 sama Israel, hancur, Irak nggak punya program nuklir. Oke. Karena pelajaran itu, Iran disebar. Ya. Ini bisnis banyak bukan? Bagaimana sehat? Kabar sehat. Oke. Siap, banget. Astaga, Pak TB kita teh janjian ketemu, sampai lupa. Salah pengkolan. Aduh maaf, Iya, Itu ada saya ternyata ya, Pak. saya di Jakarta banyak pengkolan rumahnya. ya. Oh iya emang, Iya. banyak sresek gitu. Iya, ketemu dia bilang saya juga punya warung, tapi saya nggak percaya karena apa? Kok segede ini? Semua stok warung dimakan sama dia Nah, itu soalnya. dia. Ini toko Pak, bukan warung. Pantesan rugi terus ya. Enggak, tapi Pak TB, warung ini dijamin nggak akan kena gusur. Udah, gitu. Iya, asik. Paling cuman geser aja, Pak. Iya. Iya. Iya, ini Pak D saya Pak Dian, ini Oh, Dubes iya, RI Pak untuk Dian. Iran tahun 2012-2016. Iya. Ini Pak TB, tamu saya yang terhormat, ini Komisi 1 Kalau DPR ini RI. udah top. Iya, ini udah top. Dari zamannya Pak Harto sampai sekarang. Mau minum apa Saya, Pak? ya sebelum minum saya lihat ini dulu. Ada apa? Ada paket data. Ya, Kan sekarang itu ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi Ya. hati-hati nih.
Oh iya Pak. Iya. Besok rencana mau saya tutup Pak. Bukan begitu, bukan begitu. Mesti diingetin masyarakat. Jangan deh. Iya. Pak Jangan Tebe mau jualan data ya. Ya enggak, kita enggak jual data itu maksudnya paket data Pak. Bukan data kita dijual, bukan. Jadi kalau isi Paket pulsa data. jangan Bapak mau mau manual pesen apa? lagi. Ya. Ada apa? Kopi. Ada kopi ada. Oke. Dan juga Kopi hitam tanpa gula? Ya, dengan gula boleh Oke. gitu. Ya, cuman kalau sudah deket orang yang manis, nggak usah pakai gula lagi. Terima kasih Pak. Ngecek kemarin makasih banyak. Nah, rata-rata Oke Pak. Salah nih kayaknya. kenapa Pak? Pak TB bilang deket orang manis nggak Manis. perlu gula. Iya. Nggak deket sama kita. Kan pandangan ya, Pahit, pandangan. Ya, ya. Oke, Lagi sambil ngobrol. nunggu Pak Kopinya. TB dibikinin minuman, lanjut tadi itu Pak. Jadi Nanggung nih. nuklir nih gitu, Iya. dicurigai. Ya. Karena Iran juga tahu Iya. inspektur ini nggak Iya. objektif, Mm-mm. dia hati-hati banyak yang jangan kunjungin itu dong. Iya. Mereka milih. Oke. Tapi yang ditentukan oleh IAEA itu hanya 7 dari sekitar puluhan ya. Ya. Silakan aja yang 7. Tapi yang mereka mau, saya mau yang sana juga. Saya mau yang sana juga. Iya. Saya mau barak militer mau Iya. diperiksa coba. Iya. Saya mau kesatuan yang ada Arhanut segala macam Iya. mau diperiksa sama inspektur. Iya. Ya nggak mau lah Iran. Ini kayak Itulah. mata-mata mau ngelihat bagaimana keadaan di dalam. Itulah Ayah. sedikit pemicu ya akhirnya terjadi. Ya beginilah keadaannya Nah. jadi tegang nih. Dengan seben- kecurigaan itulah tanpa basa-basi mereka nyerang. Oh, Tapi sebenarnya nih yang pengen tahu, kita kan ya namanya juga masyarakat dunia kan pengennya yang damai-damai. Kita udah tenang gitu loh. Udah pernah ada perang dunia 1, perang dunia kedua. Masa sih mau ada perang dunia ketiga? Kenapa ini pada negara-negara pada tegang-tegang? Mestinya tuh gimana? Sabar. Minuman belum ada, biar fair gitu. Oke, sekaligus nanti Udah kita ada, akan udah ngobrol juga dengan Pak TB ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Perang itu menyerbu pasukan di darat. Ya. Kalah atau menang, ya sudah di situ. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Pak TB Hasanuddin sudah hadir di sini selaku Komisi 1 DPR RI. Pak, kita harus khawatir nggak sih dengan keadaan dunia sekarang? Ini kayak udah mulai pada perang-perang lagi. Ya, jadi dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ah, jangan gitu, dibukanya nggak enak banget. Keadaannya. Saya cerita dengan istri saya. Oke. Jadi istri saya itu setengah komplain, ya. Wah, sekarang Kastengel terbaik dari Bandung hampir tidak ada di pasaran. Oke. Saya bilang urusan itu urusan Selamat kecil, sih. Ya. begitu. Nggak bisa. Ini urusan kenikmatan makanan. Oke. Ya, kan kemarin juga baru Hari Raya Idul Adha ya. Iya. Ya. Kemudian nanti ada 17 Agustusan dan Ya. sebagainya, Kastengas dengan nastar Ya. itu harus penting. disiapkan. Oke, harus ada Ya, lah di ya. ruang tamu gitu. Ternyata Omon punya Omon, Ya. nah, gitu. Oke. Itu karena terigunya Heeh. ya terhambat masuk dari Amerika. Mr. Trump. Begitu. Itu dampak juga dari Dampak. Oke. Karena kita ini ya untuk impor terigu saja Terigu, ya. sampai 800.000 ton per tahun. Ya, untuk tahun depan kita akan mengimpor sampai 1 juta Ton terigu, termasuk yang untuk Kastengas tadi ya. Kastengas ke Bandung. Begitu. Oke. Nah, jadi jangankan yang seperti ini. Iya. Nah, begitu. Apalagi yang makanan-makanan yang lain. Oke. Kelihatannya sepele soal Kastengas, tetapi kalau dihubungkan dengan kebijakan Ya. Donald Trump Ya. soal pajak, Ya. maka ini kan berpengaruh. Nah. Dan kemudian juga
kita lihat masalah Israel, Ya. masalah kemudian saling menyerang dengan Iran, Ya. yang tadi Bapak jelaskan, begitu, Ya. ya. Kemudian juga masalah-masalah lain, ya. Tetapi tentu ini akan berjalan dengan panjang, Ya. ya. Karena dalam perang nih. Oh ini mah memang Nih, tentara beliau bener. kan dulu perwira gitu. tinggi TNI juga. Iya. Kalau benar. perang itu seperti kita lihat, ya zaman-zaman dulu, perang itu menyerbu pasukan di darat. Iya. Kalah atau menang, ya Jadi sudah situ, di situ. Iya. Wilayahnya dikuasai. Ah. Nah, begitu. Sudah menyerah. Nah, Jepang dihancurkan, menyerah. Mengibarkan bendera putih. Iya. Kemudian Jerman Ya. kalah, menyerah. Iya. Sekarang kalau perang antara Israel dengan Iran, Iran. kan hanya saling lempar bom. Iya. Benar, rudalnya tuh yang kelihatan. Peluru kendali, Iya. pesawatnya tidak ada yang nyampe Iya. ke wilayahnya, Iya. dan itu perang pasti akan lama, akan berlarut-larut. Apalagi sekarang negara-negara sudah banyak memiliki senjata nuklir. Ya. Ya, dalam perang nuklir itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, nggak ada. Iya semuanya terkena. Iya semua. Iya, iya, iya. Sekali satu melempar, ini melempar dan kemudian terjadi saling lempar, ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang kalah jadi debu, Ya. yang menang juga jadi abu. Debu dan abu kan sama. Sama Pak. Sama. Ya. Jadi gajah berkelahi, pelanduk juga kita semua Ya, ikut mati di begitu. tengah. Gitu kan. Tapi Pak TB, Pak Iya. Dian, ini kan kita kan awam banget nih. Ya. Dengar kayak gini kan jadi anxious gitu kalau anak Nah, muda. kita kopi dulu nih. Oh iya, benar Silakan, banget. Bapak. Dalam hidup ini, Ha-ha. nah, kita menikmati kehidupan itu, kita kudek dulu nih. Nah, itu, ya. Lalu biarkan mengendap, Ya. Oke. begitu. anteng dulu. Kalau sudah mengendap, boleh diminum. Diseruput. Kembali lagi Oke, nih, ya. apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai orang awam supaya kita nih nggak terjebak dengan kecemasan? Ah, Ya. Gimana? Pertama itu, ya, kita ini semua kan membawa dan menggunakan gadget, ya, Oke. begitu. Handphone, kemudian mungkin sarana-sarana media sosial yang lain dan sebagainya. Sekarang agak sulit membedakan yang namanya ini informasi asli atau hoax. Ya. Ya. Apalagi sudah ada AI. Ya. Suaranya bisa sama dibuat sedemikian rupa. Benar. Iya. Bayangkan saja kalau suaranya dibuat sedemikian rupa, dikirim ke saya, ya, dengan hal-hal yang aneh. Aduh, malah petaka saya. Saya itu mungkin sudah deg-degan. Padahal itu tiruan. Ya. Nah, contoh, ya. Iya. Dan bisa jadi masuk ke ranah-ranah ekonomi, bahkan masuk ke ranah pidana. Iya. Iya. Ya, ancaman atau mungkin pinjam uang. Ya. Ya, dengan cara-cara seperti itu, ya. Dan kemudian sikap kita apa? Yang pertama, jangan tergesa-gesa untuk mempercayai sebuah informasi yang ada di dalam media sosial dalam bentuk apapun. Ya. Cari atau konfirmasikan media itu kepada teman sahabat terdekat yang lebih tahu. Kalau perlu cari ya pembanding informasi yang lain. Makanya saya beruntung punya Pak Dedian. Nah, itu. Cuman Pak Dek kasih tips Hanya- dulu dong. Hanya Iya. gini, jangan terlalu terpaku sama yang namanya berita, betul nih, Iya. Pak De Hasanuddin. Ya. Betul. Kalau ditanya tadi perang siapa menang siapa kalah, zaman dulu jelas. Ya. Sekarang ini, kalau baca berita Atau kantor berita Iya. Barat, mereka menyebutnya Iran sudah berhasil dikalahkan. Oke, narasinya itu ya. Narasinya itu. Oke. Mereka menang. Oke. Tapi kalau baca berita di Iran, Oke.
Iran berhasil menangkal semua itu sampai mereka berhenti, tidak berani lagi menyerang. Iya. Sudut pandang, ya nggak? Ya. Dari mana sudut pandangnya? Kalau sekedar Amerika menjatuhkan bomnya yang katanya paling modern, bunker buster namanya, cari ya di Google, di paman itu, artinya bunker buster. Artinya mereka bisa mengebom Sampai ke dalam sampai bawah tanah. berapa puluh meter dalam baru meledak. Iya. Katanya untuk membom fasilitas nuklirnya Iran. Tapi kalau mau pakai logika, Fukushima Jepang Ya. kena gempa bumi, Ya. Itu kan bomnya di atas. bocor. Ya, reaktor. Reaktornya bocor, radiasinya kemana-mana. Chernobyl, kecelakaan manusia, juga bocor. Ini dibom masa nggak ada radiasi? Ya. Tapi dari situ saja bisa ada dua sudut pandang lagi. 3 mungkin. Memang Nggak ada bunker apa-apa. busternya belum nyampe ke tempatnya. Bisa juga memang di situ tidak ada nuklirnya. Sudah dipindah ke tempat lain. Tadi saya bilang kan. Terpencar di mana-mana. Atau juga mungkin memang Iran tidak punya nuklir gitu loh. Tidak punya senjata nuklir. Oke. Tergantung sudut pandang. Nah, dari bacaan-bacaan seperti itu kita harus cerdas. Kira-kira kalau Iran membalas diserang nuklir, punya nggak nuklir? Ada istilah yang namanya breakout time. Iran itu tadi 2 benda ini nggak berbahaya, di satu kan berbahaya. Pengayaan tidak berbahaya, tapi digabung roket, digabung kepala, ledaknya segala macam itu bisa jadi bahaya. Ya. Nah, menggabungkan ini berapa lama itu breakpointnya? Ada yang bilang 6 bulan dulu. Kalau sekarang ada yang menduga hitungan hari Iran bisa jadiin satu nih, bisa membalas dengan nuklir juga. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau saya gini loh, Ya. hanya Mas Akbar, nggak usah jauh-jauh deh. Ya. Ya. Kalau ada perang nuklir, Ya. tadi kan bilang kita semua abu, Ya. ya nggak usah dipikirin. Nah, gimana? Lah kan nanti jadi abu, ngapain mikir lu? Nah, tapi bener, itu di sana. Nah, kan kena efeknya bisa kita semua. Kalau semua senjata nuklirnya ditembakin, Ya. mungkin. Oke. Tapi kalau satu aja, terus salah satu pihak udah kita damai, Ya. kita nggak kejauhan deh. Jepang, Tapi secara dampak ekonominya kan, misalnya Iya, kan situasi naik. politik. Sekarang terigu aja kalau isu, bicara aturan. dampak, Ya. semua negara nggak ada yang bisa nahan. Oke. Nggak ada yang bisa nahan kalau ada perang nuklir mah. Semua susah gitu loh. Nah. Walaupun nggak kena radiasinya, dampak Tapi nyatanya. akan ada efeknya lagi. Biasanya kan Apaan? kalau gitu akan ada blok-blokan tuh kayak zaman dulu tuh, Iya. kan? Nah, Indonesia akan dipertanyakan posisinya kemana. Nah, pusing nggak hidup Iya. kita? Sebelum Jadi kita begini. Ini sebelum dulu deh. kita jawab, dan nanti obrolan lebih seru, seperti yang disampaikan oleh Pak Dian, ini kan bahan baku ada di sini, bahan baku di sini, kemudian bahan baku di sini disatukan menjadi dasar. Ada satu bahan baku lagi yang belum hadir nih. Nah, mau ngajak teman lagi nanti nih. akan saya ajak sini ya. Oke, Saya pamit boleh. dulu, saya jemput dulu, Ah. nanti kita satukan di sini. Ya. Sambil Mas Akbar ke sana, ini ada sekotong mau kali ya Pak TB bisa ya, Pak Dian ya. disuguhin Boleh, nanti ya Ah. di sini ya. Oke Saya deh. pamit dulu ya. Baik, Oke. nah. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, seru kan perbincangan kita pada kali ini. Jadi tetap di Warung Pengkolan. Nggak berisik. Nah ini menyebabkan, oh ya, kalau harga pun naik, ya siapa yang mau beli juga. Harga murah aja nggak ada yang mau beli. Kembali lagi kita di Warung Pengkolan. Nongkrong asik ya, Pak Dedian, Pak TB gimana? Enak kan sekotengnya? Mantep. Top banget. Ini kalau ada konflik dengan negara luar bisa masalah kan di pemasokannya? Ada rotinya, Ya. ada tepung, gulanya. ada gulanya juga Assalamualaikum. masih Oh, impor. iya. Permisi. Oke, Nih, oh ini teman teman saya. Halo, Nih. saya Anya. Ada senior-senior. Aduh, Iya. ini
ini dia. Ini Mas Rehan. Ini yang dari lab 45 itu bukan? Iya, kaget kan saya punya teman kayak gini, kaget kan? Kalau ini Iya. generasi milenial. Nah, Iya. Bapak. Kalau kami kolonial. Teman-teman, lihat nggak? Apa tuh? Apa Pak? Nih. Mereka asalnya kembar siam. tapi beda. Ya, Beda ibu, beda bapak. Iya. Mas Rehan, monggo. Oke, silakan Mas. Jadi Oke. Mas Rehan ini adalah dari lab 45. Lab 45. Tepatnya adalah koordinator Dia bidang istilahnya ekonomi ya, ada ekonominya. Nah, ini analis. Koordinator analis. betul. koordinator analis. Nah, ini kebetulan tadi kita ngobrolin mengenai ya perang atau situasi global berkaitan dengan perang Irak dan situasi global lah ya. Terus lab Nah, ini 45 sambil positioning-nya bapak-bapak ini generasi yang kolonial menikmati wedang jahe ya. Ini sambil Saking nikmatnya. sambil kita nanya nih ke Mas Rehan, Dampak nuklir. dampak ekonomi. Nah, Ya. langsung saja. Karena kalau ujung-ujungnya apapun yang terjadi pada dunia, kita sebagai masyarakat pasti ngeliatnya dari segi ekonomi dan Ya. kehidupan kita sehari-hari Ya. nih. Ya betul, dan kita tidak boleh cuek. Bebek. Yes, bener. Nggak boleh betul, Biar cuek. dijelaskannya beliau. Silakan, Mas Rehan. Ya, jadi kalau misalnya sekarang tadi kan bahasnya Iran Israel gitu. Iya. Iran Israel ini memang beda sama kalau kita ngelihat dulu Rusia Ukraina gitu. Bahkan sampai Oh sekarang. iya masih. Iya, benar. Dulu kalau dampak paling signifikan ke kita memang sisi ekonomi itu dari minyak sebenarnya. Oke. Nah, kalau Rusia Ukraina sangat signifikan. Oke. Naiknya Oke. waktu itu harga minyak sampai $120 per barel. Barel. Nah, Iya. itu signifikan banget, kita ngerasain kan harga minyak naik segala macam, jadinya berderet ke harga Komoditas lain. Iya, harga komoditas, sembako segala macam semua juga naik. Ah. Nah, tapi sekarang ini ada kondisi yang berbeda. Jadi di Iran Israel kemarin justru harga minyak cuma naik 4%, tapi turunnya 5%. Bagus dong. Nah, Justru iya. turun. Justru Jadi turun. kita biarin aja mereka perang-perangan rudal gitu. Sebenarnya ada penjelasannya. Jadi Iya. ternyata setelah Iran Israel ini kemarin kita ngelihat dampak geopolitik itu tuh tidak signifikan terhadap harga minyak. Justru harga minyak tidak naik. Oke. Ini juga terjadi ketika dulu Hamas menyerang Israel. Oke. Nah, harga minyak juga nggak naik Kok signifikan. bisa gitu? Itu Apa karena Israel bukan negara penghasil minyak apa gimana sih? Enggak, sebenarnya justru di Iran itu juga, justru penghasil minyaknya cukup banyak. Iya. Apalagi mereka ada Selat Hormuz, ada Laut Merah. Ya itu yang sangat Sangat krusial ya. signifikan, betul. Selat Hormuz itu ada sekitar 20% minyak dunia lewat situ. Terus 35% gas lewat situ. Kalau Laut Merah itu ada 12% gas, 16% minyak lewat situ. Ini yang nonton langsung jelimet. Oke. Oke, jadi besar banget, 20%, 30% Iya. sampai 40% dari suplai minyak di dunia itu lewat situ pokoknya. Ya. Nah, tapi Harusnya harga signifikan. malah turun. Nah, harga turun. Karena permintaan justru di mana-mana lagi melemah. Oh. Contohnya di Tiongkok yang paling banyak konsumsi energi. Oke. Ya. Nah, ini menyebabkan, oh ya, kalau harga pun naik, ya siapa yang mau beli juga. Harga murah aja nggak ada yang mau beli. Gitu. Ya. Nah, ini justru Indonesia lagi ada di fase keberuntungan lagi nih. Ya. Kita beruntung ternyata nggak naik signifikan Ya. minyaknya. Jadi kita bisa melihat inflasi kemarin-kemarin bahkan bisa rendah dan bahkan justru deflasi. Nah, deflasi ini justru bahaya. Jadi ketika nanti kita daya belinya lagi lemah, Mah. tapi tiba-tiba harga naik signifikan, misalnya tadi Pak Abah TB ngomongin tentang tepung ya Pak ya. Tiba-tiba langka, harganya naik signifikan, nah itu justru bisa masalah. Karena shocknya terlalu berat ketika kita daya belinya lemah. Gitu. Oke, nah berarti ini yang masih ke Mas Rehan. Yang harus disiapkan nih khususnya buat izin pemerintah dan teman-teman nih masyarakat umum menghadapi situasi yang seperti ini. Situasi ini masih akan ada lagi eskalasi atau ini akan melandai? Kalau dengar tadi senior-senior Ya. berbicara gitu ya, kayaknya sih nggak akan signifikan lagi eskalasinya. Ya. Tapi cukup melandai. Akan melandai ya. Iya. Untuk Mas Rehan, nih apa yang harus bisa disampaikan ke masyarakat ini dalam menghadapi situasi ekonomi kayak gini? Misal ada ide-ide apa dalam situasi ini? Kan biasanya di setiap kesulitan justru ada peluang gitu. Nah ini mungkin bisa di-share ke teman-teman semuanya ini. Ya, mungkin yang paling penting ya, sekarang ini kayak literasi keuangan orang itu harus ada meningkat lah ya. Oke. Jadi kita ngeliat kemarin ada fenomena ketika ada Iran Israel, ada ngantri beli emas di mana-mana. Oh iya, benar-benar. Oke. Itu sebenarnya suatu tanda yang cukup baik karena ngeliat literasi ekonomi juga cukup baik. Oke. Tapi sisi lain juga ngeliat, oh ini kayaknya emang semua orang udah ngerasa dunia emang nggak baik-baik aja. Oke. Awareness itu udah mulai muncul di teman-teman Yeah. dan di masyarakat. Nah,
emas itu sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya buat kalau kondisi darurat kan. Karena nilainya mungkin nggak akan Paling stabil lah ya. volatilitasnya nggak akan setinggi nilai tukar. Jadi selain kayak investasi seperti itu, dana darurat yang mungkin lebih penting. Buat teman-teman terutama yang baru kerja atau yang akan bekerja, dana darurat itu perlu kita siapkan memang. Dana daruratnya habis buat maca. Nah, itu nggak darurat sebenarnya, minum bacanya. Darurat rasa itu. Darurat rasa lidah, keinginan. Buat gaya hidup dana daruratnya. Sama flashing, refleksing. Padahal dengan gaya hidup nanti tiba-tiba ada suatu saat kita nggak hidup loh. Bener juga sih, tapi dengernya serem amat ya. Nah, Jadi, kita ke pertanyaan audien dulu teman-teman, ya. oke. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan topik kita hari ini. Mas, oh ya, oke, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rangga dari Universitas Mercu Buana. Oke. Bisa kita lihat ya Bapak, mungkin sekarang banyak banget negara-negara yang bersih tegang di Timur Tengah atau mungkin di Barat juga, tepatnya di negara Paman Sam. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan emang negara makin tidak aman, langkah apa yang harus diprioritaskan oleh negara untuk rakyatnya sendiri nih Pak, kayak kita-kita, dari segi perkuat militer kah, diplomasi kah, ekonomi, atau bahkan ketahanan nasional? Itu aja Pak. keponya serem. Mana dulu? Pertanyaan udah kayak komisi 1 ya. Iya benar. Calon komisi 1 ya. Wih, benar. Syuting selesai. Tapi sebelum dijawab Mas Rehan, mohon maaf kita saking keseruan sampai lupa nawarin minum. Oh iya. Mau sekuteng kah juga mau? Kalau teh tawar hangat aja Oh, boleh. teh Oh tawar boleh hangat. banget. Oke, boleh. Irit dia, beda. Dana darurat. Oh, benar-benar Udah masuk mulai ke dana jaga darurat. kesehatan ya. Iya. Oke. Jaga berat badan. Oh iya benar. Ini mah nggak ada isu. Oke. Mungkin Pak TV dulu. Pak TV silakan dijawab dari pertanyaan tadi. Jadi begini, eskalasi, kalau boleh disebut eskalasi, situasi menuju ke perang atau menuju ke arah damai dan sebagainya, itu sedang berjalan. Pasti ada pengaruh terhadap bangsa kita, ya. Yang paling penting pertama itu, satu, ya, kita harus dan wajib menjaga kohesi di antara kita. Persatuan maksud saya. Agar tidak terjadi disintegrasi antar bangsa ini. Jadi kita harus menjadi satu kesatuan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harga mati. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harus tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua punya itikat, ya, bahwa ini satu bangsa dan satu negara serta satu tanah air. Tidak boleh ada orang yang terpancing di dalam sebuah situasi perpecahan. Itu dulu kita harus bersatu. Nah, yang kedua kita kan punya politik luar negeri bebas aktif, ya, tidak ikut ke kiri, tidak ikut ke kanan, tidak ikut ke atas, tidak ikut ke bawah, ya, tetapi kita punya pendirian dan yang namanya perang bagi Indonesia itu adalah jalan terakhir, ya, di dalam doktrin dan filosofi perang bahwa ya, Indonesia mencintai kemerdekaan. Indonesia mencintai kemerdekaan, ya. Jadi kita berperang hanya untuk mencintai kemerdekaan, untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatan. Kita tidak akan terlibat perang di dalam negara atau dengan negara lain, dan kita justru akan ikut menjadi ambil bagian di dalam perdamaian. Dan sampai sekarang sangat membanggakan. Pasukan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia adalah menjadi bagian yang terbaik dari pasukan perdamaian dunia. Mantap. Nah, itu. Bahkan kemarin dalam hari ulang tahun atau Bastille Day, ya, di Paris, itu Tentara Nasional Indonesia terbaik dalam parade, defile, dan menunjukkan sikap sebagai seorang prajurit. Mantap. Jadi luar biasa yang disampaikan Abah tadi. Kita tidak ikut ke kanan, kita tidak ikut ke kiri, kita tidak ikut ke atas, kita tidak ikut ke bawah. Bukan berarti kita tidak ikut-ikut. Ya, gitu. Dan yang paling penting di dalam negeri kita terus tumbuhkan kemandirian kita.
Itu. Oke, ya. Pak Dian, silakan bisa menambahi dari yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan atau posisi Indonesia. Sebentar, Ya. boleh nggak kita nyambung bentar? Ya. Karena kasihan Pak De gua, kutangnya udah habis. Kita break dulu, ntar tanggapannya Oh, habis nanti ini. ya, kita nambah lagi ya. Iya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Kita akan diminta berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah itu. Masih di Warung Pengkolan, nongkrong asik, nggak asal berisik. Oke, lanjut ke... Sudah Pak ya, sudah siap ya, semua udah habiskan? Oke, Oke. saatnya... Ini belum. Sama seperti yang disampaikan tadi, posisi Indonesia. Nah, karena situasi Tapi begini ya. loh, teman-teman. Kita tempatkan diri kita masing-masing. Ya. Pak TB, Pak Hasanuddin, anggota Komisi 1. Ya. Tugasnya memang memikirkan negara. Ini Rehan. Rehan dari kajian, tugasnya mengkaji. Saya diplomat, tugas saya menyelesaikan supaya konflik-konflik apa, bukan saya, berarti diplomat itu tugasnya menciptakan perdamaian. Artinya menegosiasikan supaya jangan perang. Loh, terus pertanyaannya mahasiswa ngapain? Mahasiswa tadi saya bilang, jangan terlalu jauh dibayang-bayangi berita, dibayang-bayangi kekhawatiran, dibayang-bayangi hoax bahwa kita ini dalam ancaman. Enggak, tenang-tenang belajar, saya bilang tadi, tenang-tenang mau ngopi silakan. Rasanya udah ada yang mikir. Kalau yang mikirnya nggak mampu, ada yang bantu nih kajian-kajiannya. Kalau juga terlaksana, sekarang yang namanya Iran sama Israel kan praktis sudah enggak. Ya. Itu siapa? Di belakang itu Egypt, Qatar, Oman, Emirat, Turki. Diplomasinya gencar. Loh, kalau kita dibilang tadi katanya non-blok, non-align, ya memang kita tidak memihak siapa-siapa. Dalam posisi seperti ini jangan menunjukkan kita mau kemana. Buat saya konsisten aja dengan itu. Kalau kita katakan sekarang menggerakkan non-blok, maaf nih Pak TB, saya lama di diplomasi. Leverage seperti kita anggota non-blok, anggota OKI, anggota ASEAN. ASEAN sendiri banyak masalah, kita nggak bisa apa-apa kok. Ngapain mikir yang jauh-jauh kalau saya? Mendingan kalau mau jujur, saya bilang kita adaptasi aja apa yang dilakukan. Artinya apa? Tadi disinggung sama Pak TB. Kita benahin dulu kita deh. Pengakuan datang sendiri kok. Nanti kalau kita sudah jadi negara yang stabil, nggak usah kita keluar-keluar. Kita akan begini, kita akan begitu. Kita akan diminta berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi dalam kondisi sekarang, sepadan ligitan juga kita nggak mampu menyelesaikan kok. Kita bawa ke arbitrase. Yang mendamaikan Arab Saudi sama Iran siapa? Non-blok, OKI. Sesama negara Islam tuh, kita negara dengan muslim terbesar. Kita yang damaikan, enggak, Cina. Yang komunis kalau mau jujur. Tapi apa? Dia punya yang bisa ditawarkan kedua negara itu. Udah jangan berantem lo, gue invest lo, diem deh. Minyak lo tetap gue beli, minyak lo tetap gue beli. Aman. Lu ngapain kita mikir kejauhan? Belajar yang benar. Udah ada bagiannya yang menyelesaikan. Makasih. Mantap. Intinya sama seperti disampaikan Pak TB dan juga Pak Dian, buat saya kita berpikir bagaimana kita menjadi bangsa yang besar. Dengan kita menjadi bangsa yang besar, orang-orang atau negara-negara lain pasti akan menoleh ke kita. Semudah para influencer yang punya followers banyak kan orang jadi looking at it. Karena memang kompetensinya kelihatan layak nih. Deh, makanya fokus sama diri sendiri. Membesarkan, membuat Indonesia menjadi sebuah negara Tambah yang satu, besar. nggak usah ikut-ikutan demo-demo begitu deh, nggak usah. Fokus belajar. Benar. Fokus belajar. Yang demo biarin yang terkait sama bidang masing-masing. Belajar mah belajar aja udah. Iya, benar. Mas Rehan, silakan Mas Rehan. Ya, mungkin tadi saya sedikit menanggapi juga ya dari Abah dan juga dari Pak Dian. Kalau menurut saya
kita bisa ngeliat dari luar itu ngeliat Indonesia itu gimana juga. Nah, kita kemarin tahu ada Pak Ray Dalio ya datang beberapa kali dengan Pak Presiden. Nah, dia tuh punya namanya Dalio Global Power Index. Nah, mereka ngelihat gimana caranya negara-negara itu punya kekuatan apa. Nah, masalah Indonesia tuh punya 4 kelemahan sebenarnya. Oh, bukan kekuatan, malah 4 kelemahan. Apa tuh? Nah, pertama pendidikannya masih rada kurang. Lalu perdagangan global kita masih kurang masuk. Inovasi teknologi masih rendah. Dan yang terakhir adalah rule of law-nya, terutama korupsi. Nah, jadi penegakan hukum dan korupsi ini juga concern utamanya dari investor besar. Karena investor ini kan yang akan mungkin punya power lebih ya daripada negara yang terbatas anggarannya untuk membuka lapangan kerja. Nah, teman-teman bisa apa sih sebenarnya? Jadi yang fokus aja di 2 tadi, pendidikan dan inovasi teknologi. Pendidikan benar tadi Pak Dian bilang harus belajar benar-benar sesuai dengan spesialisasinya. Tapi mungkin saya sedikit tidak setuju juga kalau misalnya untuk turun demo. Kalau misalnya emang substansinya terkait dengan kehidupan kalian, nggak apa-apa turun demo. Tadi saya bilang itu. Kalau memang bidangnya silakan. Buruh silakan. Tiba-tiba mendemo Amerika. Nah, tapi harus ngerti bener demonya apa. Bener, jangan tiba-tiba cuma demo doang datang ditanya nggak tahu apa-apa. Nah, itu bahaya. Demo Palestina nggak ngerti masalah Palestina. Aduh, ikut-ikutan doang. Bahaya. Oke, langsung bisa sekalian disambung dengan sebuah closing statement Mas Rehan buat teman-teman dan semua pemirsa. Ya, mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa secara umum, tadi yang paling penting kita punya core value-nya kita tuh apa. Kalau dari saya core value yang paling penting adalah literasi keuangan tadi. Kita punya tahu batasan-batasan keuangan kita punya bisa dana darurat dan merencanakan keuangan kita. Dan yang paling utama untuk terus improve skill kita. Karena kalau Abah TB bilang ada bahaya AI dan segala macam, nah itu relevansi keahlian kita mungkin akan semakin cepat pudar ya. Jadi kita harus terus belajar harus terus beradaptasi, jangan nolak-nolak juga kalau belajar teknologi baru, tapi tetap punya core value tadi keuangan dan juga core value Indonesia mungkin ya. Pak TB, silakan. Abah. Jadi kita berharap ya terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Karena itu modal paling utama bagi kita untuk memajukan pribadi dan bangsa kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terpancing. Sekali lagi jangan terpancing dengan informasi-informasi yang belum tentu benar atau istilahnya hoax. Cari informasi lebih banyak ya dan kemudian coba ditanyakan kepada yang ahlinya ya. Membuat sebuah kesimpulan tanpa data yang baik, maka kesimpulan itu juga tidak baik. Dan yang terakhir ya, bagi mereka yang masih belajar, teruslah belajar dan belajar sampai dengan untuk menguasai skill yang dibutuhkan untuk menghadapi hidup kita ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Pak Dian. Sekaligus menutup rangkaian acara pada malam hari ini, Pak. Emang malam nih? Belum. Belum ya. Silakan, Pak Dian. Karena anak muda yang dengar, khusus untuk anak muda ya. Tadi sedikit pengantar. Setiap masalah dalam dunia yang globalisasi, suka atau tidak suka, memang kita bisa merasakan atau bisa terkena dampaknya. Langsung atau tidak langsung. Tapi kalau kita semata-mata, perang ini, waduh harga pasti naik. Itu hanya menimbulkan kehebohan di antara kita. Gitu Kepanikan loh. ya. Kepanikan di antara kita yang sebenarnya tidak beralasan gitu loh. Kalau misalnya kejadiannya itu di Selat Malaka, boleh kita khawatir. Kalau terlalu jauh, cerdas melihat isu internasional yang benar-benar punya kaitan dengan kita. Tolong itu. Terima kasih. Luar biasa, pengalaman yang luar biasa pada hari ini. Kita ngobrol dengan orang-orang yang sangat kompeten sekali. Terima kasih Pak TB, Mas Rehan, dan juga Pak Dian. Terima kasih. Terima kasih. Walaupun ini acara sudah ditutup, tapi untuk pesan makan masih boleh. Itu udah antri acara apa lagi tuh? Oke, terima kasih teman-teman dari Mercu Buana. Terima kasih semuanya. Dan buat pemirsa, terus pantengin yang namanya pantengin namanya TVRI karena di situ ada Warung Pengkolan. Nongkrong asik.